bersama kami di Tafido TV, mengambil keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Baiklah pemirsa, adapun peserta berikutnya dengan nomor urut 6, ini adalah peserta terakhir atas nama Sohibul Hakim dari SMA Negeri 4 Dumai. Sebelum kita saksikan penampilan dari Sohibul Hakim, kita saksikan terlebih dahulu cuplikan Sohibul Hakim pada minggu lalu. Misteri tentang tempat kematian. Sampai saat ini tidak ada yang tahu. Waktu tak dapat dicari, tempat pun tak dapat dipilih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 34, halaman 414, posisinya di paling bawah sebelah kiri. Langsung saja kita saksikan penampilan dari Sohibul Hakim. Kepada Sohibul Hakim, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya Rasulullah, ya hayya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya hayya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, وهذا مطلبي يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang terhormat sahabat semua, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya Sohibul Hakim akan menyampaikan tausiah yang berjudul Islamophobia. Islamophobia. Islam itu agama Islam, dan fobia itu adalah rasa takut. Jadi Islamophobia adalah rasa takut terhadap agama Islam dan umat muslim. Islamophobia sudah begitu menonjol di tengah-tengah kehidupan masyarakat non-muslim, khususnya di Amerika dan Eropa, betul? Fitnah-fitnah tentang Islam sudah mulai bertebaran, bla bla bla. Itu harus diatasi, betul tidak? Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua faktor munculnya Islamophobia. Faktor yang pertama yaitu faktor eksternal, yang munculnya dari luar, yaitu salah fahamnya Barat menyampaikan informasi tentang Islam yang kurang tepat, sehingga muncullah opini-opini keliru tentang Islam. Faktor yang kedua, faktor internal, yang munculnya dari umat Islam itu sendiri. Pemahaman yang tidak sesuai dengan jati diri Islam, tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan umat Islam yang kadang terlihat tidak disiplin, terbelakang, dan lain-lain. Atas dasar inilah pembaharu Mesir Syekh Muhammad Abduh berkata, Al-Islamu masjubun bil muslimin. Citra Islam tertutupi oleh umat Islam sendiri. Berkaitan dengan sangkaan Islam itu agama yang teror, Islam itu agama yang jahat, dan lain-lain, John Louis Espacito di dalam bukunya The Islamic Creed Me or Unity, ia mengatakan bahwa sangkaan-sangkaan tentang Islam itu tidaklah benar dan mitos. Betul. Sahabat semua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, halaman 331, posisinya di tengah sebelah kiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka
wa ma arsalna kali wa ma arsalna dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lihatlah akhlak pemandu Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah. Orang-orang kafir takut akan balas dendam umat Islam. Tetapi apa? Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih memaafkan mereka, bahkan menjamin keselamatan baginya. Masya Allah. Sahabat semua, Indonesia menjadi negara populasi Islam terbesar di dunia. Lebih dari 230 juta jiwa. Tetapi pedang pasukan muslim mana yang engkau hunuskan di Indonesia? Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islamophobia dapat dicegah. Bisa diatasi dengan cara apa? Dengan cara dakwah. Dakwah yang pertama yaitu dakwah bilhal, menyampaikan sikap Islam yang benar-benar sejati. Yang kedua, dakwah bil lisan, menyampaikan tentang Islam dan melakukan hiwar dialog komunikasi dengan mereka. Dan yang ketiga, dakwah bil qalam, yaitu dengan suatu tulisan. Maka dari itu, saya mengajak sahabat semua untuk memperbaiki pemahaman di dalam Islam dan juga memperbaiki Islamophobia dengan seksama. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita tutup dengan sebuah shalawat. At-tahiyyah wa salam ansharu ahlal kalam zainudil yahtiram amma habba wa nisam anshuru khairil anam hadahu dana salam hadahu dana salam. Anak merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga tausiah ini menjadi berkah, menjadi amalan di alam barzah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Sohibul Hakim. Saya dari SMAN Negeri 4 Dumai. Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Baiklah pemirsa, itu tadi penampilan dari Sohibul Hakim. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentator dari para dewan juri. Kepada para dewan juri, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sohibul Hakim dari SMA Negeri 4 Dumai. Bagi Bapak, dari awal tadi sudah memberikan kesan yang sangat luar biasa. Artinya Sohibul Hakim dari awal penampilan sampai penampilan yang pada hari ini yang ketiga mampu mempertahankan apa yang menjadi lebihan dia, itu mampu dipertahankannya hingga penampilan yang keempat. Ya, kalaupun di dalam proses kita berceramah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, ya, jadi ada yang terlupa ayatnya, ya, itu bagian dari proses pembelajaran yang harus kita lalui. Tetapi secara keseluruhan, Bapak sangat suka dengan penampilan Sohibul Hakim. Artinya dari awal dia tampil, kemudian tahap kedua, dan sekarang masuk ke babak final, Sohibul Hakim mampu mempertahankan apa yang menjadi keunggulan-keunggulan dia
dan itu mampu dipertahankannya pada sampai hari ini. Dan dia tampil dengan penuh percaya diri. Nah, itu yang paling penting. Kemudian dia tampil berani untuk berinovasi, berani untuk berkreativitas, dan bagi Bapak itu sudah luar biasa, dan itu merupakan kelebihan dari Sohibul Hakim. Walaupun di dalam proses kita berceramah itu ada sedikit-sedikit yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, itu bagian dari sesuatu yang luar biasa. Yang namanya juga kita dalam tahap proses belajar, ya, apalagi Sohibul Hakim dari sekolah umum dan mampu menunjukkan diri tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang memang dididik untuk menjadi dai, untuk menjadi penceramah. Jadi bagi Bapak 2 jempol lah untuk Sohibul Hakim. Nanti tinggal mempersiapkan kalau memang tampil berikutnya, dan berilah dukungan kepada Sohibul Hakim dengan like, share, dan jangan lupa berkomen, ya. Selamat Pak Denny. Denny 1 boleh, Denny 2 boleh. Oke, baik, Sohibul Sohibul Hakim, ya. Ini akibat peserta terlalu santai, pun saya jadi santai, ya. Tapi santai-santai begini, judul Sohibul Hakim ini berat. Dan dari ke-6 ini, kalau soal judul, jujur saya katakan ini yang paling berat. Tetapi ini yang paling menarik kalau bisa dikembangkan pemberatan-pemberatannya tadi. Cuma sebelum saya bahas isi dulu, sayang tadi ketika Sohibul lupa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya kan? Ayat yang itu tadi itu sangat sayang sekali. Tetapi secara isi sudah mantap. Memang Sohibul bisa bercerita, memberikan gambaran mengapa Islamofobia itu terjadi. Cuma pesan saya adalah hari ini kan pemerintah sibuk nih menggalakkan istilah moderasi beragama. Kalau NU muncul dengan Islam Nusantara, kalau Muhammadiyah muncul dengan istilah Islam berwawasan kebangsaan dan segala macam itu semua, yang pada intinya adalah untuk menghilangkan Islamofobia yang terjadi kepada masyarakat Muslim, khususnya umat Muslim di Indonesia. Dan hari ini ada kelompok yang dia internal, dia berasal dari kelompok Muslim sendiri, yang kalau ada konflik di kalangan sesama umat Muslim, mereka adalah salah satu bagian yang meraup keuntungan, sehingga kelompok inilah yang terus menggembar-gemborkan permusuhan di sesama umat Muslim, sehingga membuat bangsa lain menjadi Islamofobia. Artinya faktor internal yang Sohibul katakan tadi itu sangat menarik dan bisa dikembangkan lagi, lebih dikembangkan menjadi sesuatu yang menyadarkan orang lain, oh ya ternyata umat Islam itu ditakuti bukan hanya karena orang salah paham, tapi juga karena ada kepentingan yang tumpang tindih di antara sesama umatnya tersendiri. Kemudian yang ingin saya komentari, memang tadi saya setuju dengan Pak Dawami, ada inovasi, improvisasi, seperti membaca salawat di akhir itu tadi, at-tahiyya wa bisalam wan haru ahlal kalam. Untung tak seperti salah baca, ya, Jainuddin Ngaciro itu, jangan sampai ya kan. Untung tadi udah Zainuddin Yahtirom, yang terakhirnya sudah mantap. Artinya Sohibul berani berinovasi, berimprovisasi, dan memberikan sesuatu dengan pandangan yang anti mainstream lah. Judulnya itu menarik, sehingga kalau nantinya Sohibul ini memang menjadi juara, alhamdulillah. Tapi kalau belum dapat pun, untuk menjadi ustaz, saya sampaikan bahwa Sohibul sudah punya gaya sendiri yang santai, santun, dan tetap berisi. Mantap. Oke, Pak Denny, silakan. Baik, untuk Sohibul Hakim, ya, bukan Sohibul Baik. Bukan. Salah sebut. Baik, Sohibul Hakim
Untuk penampilannya ya, saya pikir di awalnya saya sangat menikmati ya. Tenang, kemudian lepas ya dengan pembawaannya, dengan ciri khas dan karakternya. Slow, tapi tadi memang betul itu sayangnya itu tertutupi oleh pembacaan ayat tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini juga perlu dikuasai. Kemudian untuk isi, memang segala sesuatu itu terjadi pasti ada dua, itu faktor eksternalnya dengan faktor internalnya. Apapun itu, tapi coba faktor internal itu sama eksternal itu dikaitkan dengan sisi aktual pada saat ini. Contoh ya, hari ini kenapa orang memandang agama Islam itu penuh dengan hal-hal yang positif? Contoh ya, yang melakukan korupsi di Indonesia itu rata-rata orang Muslim, ya. Kemudian di persidangan mereka pakai peci, kemudian pakai kerudung, seolah-olah itu adalah citra Islam ya. Ini bisa kita kaitkan, apakah betul Islam itu seperti itu? Apakah betul Islam itu semacam itu? Ini contoh-contoh ini sangat konkret kalau dimasukkan, karena ini bersentuhan langsung dengan kita yang mayoritas Muslim. Itu juga sangat penting. Kemudian untuk pembahasannya saya pikir ini menarik, apalagi tadi dengan pembawaannya yang tenang, santuy, dingin. Cuman paling sedikit saja lagi untuk mematangkan bagaimana sedikit berimprovisasi ya. Tidak harus terfokus pada tekstualisnya. Karena saya lihat tadi memang apa yang ada diutarakan oleh Sohibul Hakim itu persis memang sama. Tapi ini sebagai dasar ya. Jadi saya pikir apalagi Sohibul Hakim ini dari SMK ya, saya pikir ini sangat luar biasa ya. Jadi punya kemampuan untuk bagaimana mempengaruhi audiens, mempengaruhi badokunya dengan gaya dan karakternya. Jadi silakan gali potensi yang ada pada Sohibul Hakim dengan karakternya, cirinya masing-masing. Baik, mudah-mudahan ini juga menjadi terbaik dari yang terbaik ya, dan sukses selalu untuk Sohibul Hakim. Mantap. Untuk dari jauh diri. Semoga itu dapat bermanfaat bagi saya untuk selamanya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada para dewan juri atas komen dan sarannya. Tadi Sohibul Hakim menjelaskan kepada kita tentang Islamophobia. Nah, kita harapkan apa yang disampaikan oleh Sohibul Hakim ini bisa bermanfaat untuk kita, terutama umat Muslim, untuk jangan takut dengan aturan-aturan yang ada di agama Islam, karena sesungguhnya agama Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Nah, untuk para pemirsa di rumah, jikalau Anda merasa Sohibul Hakim layak untuk menjadi juara, maka berikanlah dukungan terbaik Anda dengan memberikan like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Untuk acara selanjutnya, tetap di Tafidu TV. Baiklah pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Semua para peserta syair dan peserta lomba ceramah sudah menampilkan aksi-aksi terbaiknya. Sekali lagi kami ingatkan kepada pemirsa di rumah untuk memberikan komen, like, and share kalian sebanyak-banyaknya untuk jagoan-jagoan Anda yang tentunya Anda ingin jagoan-jagoan itu menjadi pemenang nantinya. Nah, tadi saya di awal berpantun, alangkah lebih baiknya saya tutup dengan pantun juga. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum